Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah dalam keadaan sehat semua? Alhamdulillah jika dalam keadaan sehat semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai peluang karena minggu kemarin kan kita sudah belajar mengenai kombinasi dan permutasi. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya apakah sudah ada yang membaca buku LKS mengenai peluang? Ya, peluang adalah apa anak-anak? Ada yang tahu apa tidak kalau sudah ada yang membaca? Ya betul, peluang adalah perbandingan kejadian yang mungkin dengan seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Jadi biasanya itu peluang dicari dengan rumus PA sama dengan NA per NS, di mana NA ini adalah kejadian yang diamati atau yang terjadi. Sedangkan NS adalah seluruh kejadiannya atau bisa disebut dengan ruang sampel. Nah, kita harus tahu rumusnya dulu, yaitu PA sama dengan NA per NS. Jadi ini yang menjadi patokan kita untuk belajar peluang. Nah, langsung masuk ke soal saja biar kita tidak bingung. Ibu akan menjelaskan melalui soal. Nah, soal pertama yang mau kita bahas adalah yaitu dua buah koin dilempar bersamaan. Tentukan peluang yang pertama yaitu muncul keduanya angka, yang kedua yaitu muncul salah satu gambar. Jadi kita cari dulu ruang sampelnya, yaitu semisal gini, keping 1 terus keping 2. Nah, keping 1 kan terdiri dari A angka dan G gambar. Keping 2 juga terdiri dari angka dan G gambar. Nah, ini kita buat A dan A, G, A, terus sama GG. Nah, untuk yang soal yang pertama yaitu muncul keduanya angka, berarti yang angka-angka berarti ini cuma ada satu, berarti yang AA yaitu NA-nya adalah 1, sedangkan NS-nya berarti semua kemungkinan yang terjadi yaitu 1, 2, 3, 4. Berarti NS sama dengan 4. Tadi rumus peluang kan PA sama dengan NA per NS. Berarti untuk peluang yang A itu muncul keduanya angka, berarti PA sama dengan 1 per 4. Berarti peluangnya muncul keduanya angka adalah 1 per 4. Sedangkan yang B muncul salah satu gambar, berarti kita cari yang gambarnya ada 1. Berarti yang ini 1, 2. Berarti NA-nya, NB-nya sama dengan 2 dan NS-nya tetap ada 4, yaitu NS sama dengan 4. Kemudian PB-nya kita peroleh 2 per 4, bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, dari contoh soal yang Ibu kasihkan ini, apakah ada yang ditanyakan? Nah, baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu Ibu memiliki soalnya jika 3 mata uang dilempar bersama-sama, tentukan peluang muncul ketiganya gambar. Berarti ini bisa Ibu tulis 3G biar mudah. Terus yang kedua muncul 2 angka dan 1 gambar, berarti 2A 1 gambar. Terus 1G, terus yang C muncul paling sedikit 1 angka, berarti lebih dari sama dengan 1A. Nah, kita buat dulu ruang sampelnya, yaitu semisal Ibu tuliskan seperti ini, keping 1, keping 2 dan 3. Yang keping 1 terdiri A,
sama G. Terus keping yang kedua sama 3 tadi ketemunya yaitu A, G, A, dan G. Sama yang seperti contoh yang pertama tadi. Terus ini tinggal kita tuliskan, berarti ini keping 1, keping 2, keping 3, berarti A, G, G. Kemudian G, G, dan A, dan yang terakhir G. Ya, untuk yang pertama, yang A, muncul ketiganya gambar, berarti 3G, berarti cuma ada satu ini, berarti muncul N, G-nya 1. Sedangkan ruang sampelnya dihitung semuanya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti NS-nya ada 8. Berarti untuk menentukan peluang muncul ketiganya gambar adalah PG sama dengan 1/8. Nah, untuk yang kedua yaitu muncul 2 angka dan 1 gambar, berarti 2A dan 1G, berarti ada ini 1, 2, 3, berarti N-nya NB aja tulis dengan 1, 2, 3, berarti 3. Terus kemudian NS-nya tetap yaitu 8, berarti peluangnya yaitu 3/8. Sedangkan yang C, muncul paling sedikit 1 angka, berarti 1 angka boleh dan harus selebihnya juga dihitung. Berarti yang ini bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti ada 7. NC-nya ada 7, terus NS-nya tetap 8, kemudian peluangnya adalah 7/8. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Ya, yang mana Dinda? Yang ini muncul paling sedikit 1 angka, kok bisa, kenapa Bu? Nah, kan paling sedikit berarti minimal ada 1 angka, nggak boleh kurang dari 1 angka. Berarti kalau lebih boleh ya, kita cari yang ada 1 angka minimal. Berarti kan ini GGA, GAG, GAA, AAG, dan AGA dan AGG. Lah kenapa kok GGG tidak ikut? Karena kan ada syaratnya tadi, minimal paling sedikit 1 angka. Berarti GGG tidak ikut, sehingga NC-nya ada 7 dan ruang sampelnya 8, sehingga peluangnya untuk paling sedikit 1 angka adalah 7/8. Sudah paham Dinda? Sudah, yang lain apakah sudah paham? Nah, Ibu akan lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga, Ibu memiliki soalnya, Nina melempar sebuah dadu, maka tentukan peluang muncul mata dadu ganjil dan peluang muncul mata dadu prima. Kita cari ruang sampelnya dulu, yaitu kan mata dadu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS-nya sama dengan 6. Terus kemudian yang A, peluang muncul mata dadu ganjil, berarti dari 1 sampai 6 ini yang merupakan angka ganjil adalah 1, 3, dan 5. Berarti NA-nya sama dengan 3. Kemudian jika NS-nya sama dengan 6, maka bisa kita cari PA-nya sama dengan 3/6. Disederhanakan bisa menjadi 1/2. Kemudian yang B, peluang muncul mata dadu prima. Dari 1 sampai 6 ini yang merupakan bilangan prima adalah 2, 3, dan 5. Sehingga NB-nya sama dengan 3 dan NS-nya tetap yaitu 6, sehingga diperoleh PB-nya sama dengan 3/6 dan disederhanakan menjadi 1/2.
Nah, dari sini apakah juga ada yang ditanyakan atau belum ada? Jika belum ada, Ibu lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, untuk contoh soal yang keempat yaitu jika Cecilia memiliki kantong berisi 4 bola biru dan 6 bola merah, ia mengambil sebuah bola secara acak, maka peluang terambilnya bola biru adalah, maka kita tentukan dulu ruang sampelnya. Tadi kan bola biru ada 4, berarti NB sama dengan 4. Kemudian bola merah ada 6, berarti NM sama dengan 6. Nah, untuk menentukan NS tinggal kita jumlahkan NB plus NM, berarti jumlahnya 10. Kemudian yang ditanya apa? Peluang terambilnya bola biru. Bola biru berarti kan NB nya 4, berarti kita langsung cari PB sama dengan NB per NS. Kita masukkan 4 per 10, disederhanakan menjadi 2 per 3. Nah, jadi peluang terambilnya bola biru adalah 2 per 3. Apakah dari sini ada yang ditanyakan? Oh iya, Ibu tadi lupa untuk mengabsen. Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah kalau masuk semua. Soalnya tadi Ibu lupa. Nah, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada, kalian bisa mengerjakan buku LKS kalian halaman 53. Di situ ada beberapa soal latihan, kalian kerjakan dengan diskusi bersama teman-teman, dibuat kelompok kecil menjadi 6 kelompok saja. Kemudian minggu depan dipresentasikan ke depan. Nanti hasilnya Ibu akan evaluasi minggu depan juga. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu yang menyimpulkan, apakah ada kalian yang mau menyimpulkan apa yang dimaksud dengan peluang dan bagaimana menentukan peluang? Ya, bagaimana Lisa? Peluang tadi apa? Ya betul, peluang adalah perbandingan kejadian yang diamati dengan kejadian seluruh yang terjadi. Yang dirumuskan dengan apa tadi? Ya betul, dengan PA sama dengan NA per NS, di mana NA tadi adalah kejadian yang diambil atau kejadian yang sedang diamati, sedangkan NS tadi adalah seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Nah, saya rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa terus latihan supaya kalian bisa lancar dalam mengerjakannya. Nah, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.